Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Sahabat kurma rahimakumullah, es kelapa rasanya segar, biar manis ditambah gula. Bulan puasa nggak boleh mager. Ayo semangat cari pahala. Sahabat kurma rahimakumullah, salah satu cara dari sekian banyak cara memburu pahala di bulan Ramadan ini adalah dengan cara kita menonton YouTube SET Robbani. Di antaranya ialah acara kurma Kultum Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kita masih diberi keimanan, hidayah, taufik, kesempatan dan umur yang berkah sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang mana pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-16. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah pada hari ini kita bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat kurma rahimakumullah, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan hari yang ke-16. Pada malam hari ini kita akan memasuki malam yang ke-17, yang mana malam ke-17 ini selalu kita peringati peristiwa nuzulul Quran. Nuzulul Quran terdiri dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran, yang artinya turunnya Al-Quran. Penggunaan kata nuzul di sini dalam istilah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran tidaklah dapat kita pahami maknanya secara bahasa, yaitu menurunkan sesuatu di tempat yang tinggi, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala, turun ke tempat yang rendah hingga sampai ke bumi. Sebab Al-Quran itu bukan berbentuk fisik atau materi. Akan tetapi, pengertian nuzul Quran di sini adalah penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Sahabat kurma rahimakumullah, sebagian besar ulama berpendapat proses turunnya Al-Quran ada dua tahapan.
Tahap yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, turun dari Lauhul Mahfuz, yaitu langit ketujuh ke Baitul Izzah, atau langit pertama, atau yang dinamakan dengan langit dunia. Sedangkan tahap kedua secara berangsur-angsur turun dari Baitul Izzah atau langit pertama kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, secara keseluruhan proses turunnya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah kemudian sampai ke bumi secara berangsur-angsur. Dan ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Sahabat kurma rahimakumullah, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya dan fungsinya. Al-Qur'an mengandung banyak pokok ajaran sehingga seluruh hidup dan kehidupan menjadi teratur. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya. Al-Quran mengandung banyak pokok ajaran. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi turunnya Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 52. Hal ini terlihat bagi siapa saja manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Fungsi diturunkannya Al-Quran yang kedua adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Sebab dari Al-Quranlah diambil dari segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima ara
Allah wa la takun lil khainina khasima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Sahabat kurma rahimakumullah, fungsi Al-Quran yang ketiga ialah sebagai pengajaran bagi manusia. Al-Quran adalah sumber pengajaran bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, manusia mengetahui jalan yang hak atau yang batil, antara yang benar dan yang salah. Hal ini tercantum dalam Quran surah Yunus ayat ke-57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Yunus ayat 57. Dengan fungsi Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam menjalani kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sahabat kurma rahimakumullah, Al-Quran sebagai pengajaran bagi manusia, maka sudah sepantasnya Al-Quran menjadi dasar dari segala sumber ilmu pengetahuan, seperti yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada wahyu yang pertama kali turun, yang berbunyi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Allah telah perintahkan kita untuk membaca sebagai awal dari pembuka cakrawala pemikiran hingga menjadi permulaan generasi beradab yang Qurani, yakni generasi yang senantiasa mencintai dan berpegang teguh pada Al-Quran. Oleh karenanya, hal ini selaras dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berkaitan dengan hadis tadi, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi menjelaskan di dalam buku Himpunan Fadilah Amal bahwasanya Al-Quran adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkannya berarti menegakkan agama. Sehingga sangat jelas keutamaan-keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, walaupun bentuknya itu berbeda-beda. Di dalam buku Himpunan Fadilah Amal dijelaskan bahwasanya derajat yang paling tinggi dan sempurna adalah orang yang belajar isi kandungan Al-Quran. Sedangkan yang paling terendah adalah orang yang hanya mempelajari bacaannya saja. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Sulaiman radhiyallahu anhu, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang diberi kelebihan kenikmatan dunia, maksudnya di sini lebih utama darinya,
maka ia telah meremehkan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Terangkan dalam Syarah Al-Ihya bahwa di antara golongan orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah orang yang mempelajari Al-Quran ketika masa kanak-kanaknya dan selalu membacanya pada masa tuanya. Sahabat kurma rahimakumullah, dalam momentum Ramadan tahun ini, mari kita tingkatkan untuk selalu terus belajar Al-Quran dalam hal apapun, baik itu dalam membacanya, menghafal, menulis, hingga mempelajari isi kandungan di dalam Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan langkah kaki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.